Saya hanya ingin agar kebijakan-kebijakan yang diambil itu kalau memang menyengsarakan rakyat dimanapun itu harus diubah. Kita memang harus berjuang untuk membela rakyat. Jadi kami simpulkan beliau anti kritik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Sedidu. Jadi kalau mau lapor seharusnya Pak Ma'ruf Amin karena namanya disebut. Jangan sampai orang membela rakyatnya malah dikriminalkan oleh aparat di situ. Untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Presiden terkait dengan proyek strategis nasional. Selama ini yang diklaim sebagai wilayah PSN adalah klaim yang salah dan itu melanggar hukum. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Ibu-ibu, Pakai toa. barusan saya bersama Kapolres disampaikan saya intinya begini. Sebenarnya masalah ini dimulai dari laporan Mas Kota pada bulan Juli. Dengan adanya laporan, polisi menggali. Setelah mendapatkan data, baru memanggil. Saat panggilan sekarang adalah panggilan kedua. Intinya polisi atau aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai aturan hukum, seadil-adilnya dan sebenar-benarnya, tidak berpihak kepada siapapun juga. Akhirnya disampaikan pada kelanjutannya hari ini Bapak Said Didu dinyatakan tidak ditahan. Kewajiban saya sebagai warga negara untuk memenuhi panggilan aparat hukum, penegak hukum atas laporan Ketua Abdesi terhadap diri saya, dan saya sudah menjelaskan tadi ada 30 pertanyaan dan selama 7 jam kita mengikuti. Intinya saya tidak persoalkan apa tuduhan dan apa namanya yang dilaporkan. Intinya adalah saya hanya ingin agar kebijakan-kebijakan yang diambil itu kalau memang menyengsarakan rakyat dimanapun itu harus diubah. Itu tujuan saya. Jadi saya tidak ada kaitan sama sekali dengan siapapun. Artinya saya berharap dengan pengalaman ini pemerintah ke depan mulai dari pusat sampai tingkat bawah agar berhati-hati mengambil kebijakan, karena kebijakan yang bikin rakyat menderita itu yang kita harus protes. Dan saya menyatakan ini saya lakukan bukan hanya di PSN Tik 2, tapi kami semua ini melakukan itu di seluruh Indonesia. Dan saya kesempatan ini saya gunakan untuk berterima kasih kepada seluruh mak-mak, bapak-bapak semua yang berjuang bersama kami membela rakyat. Dan saya pikir hari ini adalah hari bergabungnya para aktivis bersama rakyat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Saya dampingi oleh 6 lembaga hukum dan sekitar 200 lebih advokat senior yang dan saya nyatakan terima kasih. Saya akan tetap berjuang, tapi saya berharap bukan saya sendiri lagi
tapi semakin banyak rakyat yang menyadari bahwa ternyata kita memang harus berjuang untuk membela rakyat dimanapun. Itu saya pikir intinya yang salah. Dari seluruh Indonesia datang menunggu di sini dari pagi. Nah, saya minta Pak Gufron sebagai koordinator klinik penasihat hukum tadi siapa saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sedido. Perlu kami sampaikan bahwa tim kuasa hukum itu terdiri dari 6 lembaga. Yang pertama adalah dari LBH PPP Muhammadiyah, lalu ada dari LBH Jakarta, kemudian yang ketiga adalah dari Kontras, kemudian ada PBHI, ada Amar Law Firm, dan juga Temis. Tapi ini bicara soal kemanusiaan dan hak asasi manusia, di mana bahwa kebebasan berpendapat itu jelas dilindungi oleh konstitusi kita, ya. Sehingga oleh karenanya maka siapapun yang mengajukan laporan tentu itu juga menjadi persoalan. Tambah kalau kita lihat siapa pelapornya, maka sangat tidak relevan dengan apa yang terjadi di Pantura. Karena setahu kami beliau adalah kepala desa. Jadi kami simpulkan beliau anti kritik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Sedido. Jadi tentu tidak ada relevansinya antara pelapor dan telapor. Apalagi kalau kita lihat dari video yang dijadikan alat bukti di kepolisian itu, sama sekali klien kami tidak menyebut nama siapa maskota. Betul, sama sekali tidak menyebut nama maskota. Ya, kecuali yang kami ingat adalah menyebut nama Kiai Haji Ma'ruf Amin dan termasuk nama Prabowo Subianto. Jadi kalau mau lapor seharusnya Pak Ma'ruf Amin karena namanya disebut, atau Prabowo Subianto karena namanya disebut-sebut oleh Pak Sedido. Klien kami sama sekali tidak kenal namanya maskota. Jadi kenapa dia berkepentingan terhadap kasus ini? Jangan-jangan dia yang kebakaran jalan. Kemudian yang kedua adalah karena beliau aparat desa, kami buktikan di situ bahwa ada foto, kami sudah mendapatkan foto bahwa ada sebuah kantor pembebasan lahan yang dimana di situ didukung oleh abdesi. Ketua abdesi adalah maskota, sehingga dia merasa terganggu dengan hal-hal yang telah diungkapkan oleh Pak Sedido. Jadi kalau dikatakan bahwa aparat desa tidak terlibat, sama sekali tidak benar. Karena abdesi jelas menjadi bagian dari pembebasan lahan untuk proyek PSNP 2. Sehingga sangat tidak beralasan kemudian kasus ini kemudian dipaksakan naik dalam penyidikan. Tapi alhamdulillah tadi proses pemeriksaan berjalan lancar. Saya kira penyidik sangat profesional ya Pak. Kami dilayani bahkan diberi kesempatan untuk sholat, ya sholat duhur dan sholat asar, dan termasuk sholat maghrib. Dan alhamdulillah Pak Sedido statusnya masih sebagai saksi. Amin. Walaupun kuasa hukum telah mempersiapkan manakala kalau Pak Sedido dijadikan tersangka dan ditahan, kami sudah menyiapkan surat penangguhan penahanan dari para tokoh. Amin. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Dan oleh karenanya dengan adanya kasus ini, dengan melibatkan sekian banyak masyarakat, maka ini menjadi pelajaran bagi aparat desa. Ya, untuk tidak semena-mena mengkriminalkan terhadap orang yang membela rakyatnya. Jadi jangan sampai orang membela rakyatnya malah dikriminalkan oleh aparat desa itu. Jadi negara hukum inilah yang harus kita junjung tinggi. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesediaan teman-teman media yang sudah menunggu dari siang sampai sore. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bahwa proyek yang fantastis ini untuk dipertimbangkan, menurut kami adalah dipertimbangkan untuk dihentikan. Batalkan proyek PSNP 2. Allahu Akbar. Dan kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Presiden terkait dengan proyek strategis nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Berapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Tadi sudah siapkan 30 pertanyaan dan saya berterima kasih kepada polisi karena
kami sangat bersahabat untuk menjelaskan semua dari 2 video yang dituduhkan kepada kami. Dan betul ya, seperti rekan Pak Gufron tadi, saya sangat heran karena saya tidak menyebutkan nama, kok ada yang tersinggung. Gitu ya. Saya heran betul. Baper. Nah itu saya pikir. Nah itulah saya berharap ini awal perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran di PSN PIK 2. Saya berharap pihak-pihak yang melakukan penggusuran secara paksa malam ini tolonglah perhatikan rakyat itu, karena ini adalah fakta bahwa ternyata kalau kita menyuarakan kebenaran, ternyata kita menghadapi tantangan yang berat. Tapi saya berharap aparat penegak hukum sekarang semakin profesional dan saya yakin mereka juga akan memihak pada rakyat. Saya pikir Pak, tadi menarik Pak, pernyataannya mengenai adanya kantor pembebasan lahan di desa. Itu di mana Pak? Itu di mana adanya lokasinya Pak? Oh, itu ada di Kronjo dan itu sangat jelas tertulis kantor pembebasan lahan PT Kuku Mandiri Lestari didukung oleh Abdesi. Itu sangat clear. Dengan bukti itu apakah Anda akan melaporkan balik Pak? Saya orang yang tidak suka melapor-lapor itu. Saya berharap semua pihak itu mengoreksi dirinya dengan kritikan, bukan melaporkan orang. Itu jauh lebih. Karena saya tujuannya adalah untuk rakyat, bukan untuk diri saya. Jadi kalau ada menyatakan mau melapor nggak, saya bukan karakter seperti itu. Mas saya kata lagi Pak, untuk substansi dari video bukti yang dilampirkan Pak itu Pak, kebijakan apa yang Bapak kritisi di situ Pak? Ya kebijakan, saya bilang ini kan saya tidak pernah memprotes tentang pembangunan. Yang itu yang terus dijawab oleh mereka, padahal bukan itu masalahnya. Yang saya persoalkan adalah kenapa Anda mengusur rakyat secara paksa dengan harga yang sangat murah. Itu yang saya kritik. Saya nggak pernah kritik bahwa mau membangun apa kayak urusan dia. Kenapa masuk akal dah membebasan tanah dengan 50.000 terus dijual 35 juta setelah dia dapat? Di mana rasa keadilan itu? Itu sebenarnya. Jadi keadilan yang saya harapkan terjadi di wilayah seluruh Indonesia. Itu coba bayangkan di satu jam perjalanan dari istana, rakyat yang digusur dengan Rp50.000 per meter dan dijual setelah mendapatkan 700 kali lipat, 30 sampai 36 juta rupiah per meter. Nah, itu yang saya protes. Jadi tadi kalau ada mintaan menuntut, enggak, saya ini bukan karakter. Karakter saya adalah perbaiki kebijakanmu, lindungi rakyat, hentikan PSN PIK 2. Yang menarik adalah, ini penting, PSN PIK 2 sesuai pengakuan korporat sekretari dan Twitter dari pengacara itu menyatakan PSN PIK 2 hanya 1.755 hektar. Dan di dalam 1.755 hektar itu ada 1.400 hektar mangrove. Artinya tanah biasa hanya 355 hektar. Kok PIK 2 kok sampai ke tanah sana? Artinya ada sesuatu niat tidak baik menggunakan PSN PIK 2 untuk berlindung untuk menggusur rakyat. Ini yang harus kita Nah, jadi saya berharap seluruh rakyat di luar wilayah PSN PIK 2 yang 1.755 hektar itu harus menyatakan kami bukan wilayah PSN PIK 2, maka kami tidak mau menjual tanah kami karena ini di luar PSN PIK 2. Kalau mau beli, maka belilah dengan harga pasar. Bukan dipaksa, harga normal. Kalau mau. Nah, itu yang saya pikir terjadi. Jadi ini semakin terbuka bahwa ada yang, nah menariknya pemerintah sudah tahu itu terjadi, bahwa terjadi
memberikan cap PSN PIK 2 di bukan wilayah PSN, tapi pemerintah juga diam. Proses pembiaran. Nah, pengusaha nakal. Nah, pemerintah diam, tutup mata. Tidak ada yang protes sama sekali. Yang menariknya adalah kita tidak pernah mendapatkan keputusan menteri itu PSN PIK 2 tuh luasnya berapa. Nah, baru kita dapat dari pengakuan pengacaranya lewat Twitternya PSN PIK 2 dan korporat sekretari PT PADI yang menyatakan luas PSN PIK 2 hanya 1.755 hektar. Jadi saya katakan wilayah kalau hanya 1.750 hektar artinya dan hanya 355 hektar di luar mangrove, artinya selama ini yang diklaim sebagai wilayah PSN adalah klaim yang salah dan itu melanggar hukum. Itu saya pikir.